Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami akan bercerita kasus klien kami, di mana akhirnya Anomali pertama kali merasakan vibrasi yang kami yakini itu adalah Dewi Kwan Im. Lalu bagaimana pendapat kami, perbedaan kesamaan antara dewa-dewi ataupun HB, dan juga kisah bagaimana iblis pun dengan dewa bisa berinteraksi satu sama lain dalam sebuah suasana yang positif. Gimana ceritanya? Stay tune. Kami mulai dulu dengan latar belakang klien. Seperti biasa, kami ketemu di restoran Mutiara dan VIP. Kami selalu dapat tempat khusus di VIP. Soalnya udah pada kenal. Jadinya, ya udahlah dikasih tempat VIP. Klien ini adalah wanita berusia 40-an, tidak berumah tangga, sebut saja namanya Meta. Tapi bukan Meta Indigo. ya bukan Meta Indigo yang YouTuber itu ya, bukan. Dia datang bersama dua orang lainnya. Yang satu adalah adik laki-lakinya, mungkin usianya sekitar 30 hampir 40-an. Satu lagi ibunya sendiri yang berusianya 70-an tahun. Dia sendiri mengakui kalau dia itu galak, si kliennya ini. Terus ya memang aku lihat memang agak galak, tegas, tapi memang aku melihat sih dia pintar cari cuan sih. Dan memang dia bekerja sebagai sales ya. Nah, ketika bekerja jadi sales, dia itu kayak istilahnya bantuin dagang. Jadi dia itu membantu dagang dari si pemilik perusahaan atau enggak si tokonya tersebut. Misalnya kayak ada bos nih suruh dia untuk melakukan penjualan sebanyak ini. Ya udah dia yang atur semuanya beserta dengan anak buahnya si bos-bosnya ini. Intinya segitulah intinya itulah pekerjaannya dia. Nah, dia juga cerita, dia bingung kenapa dia itu selalu selek ya sama bosnya. Jadi bosnya itu selalu Udah 3 kali pindah kerja selek sama bos cowok terus. Dia 3 kali pindah kerja, terus polanya selalu sama. Kenapa dia selalu dapet bosnya cowok, dan bos cowok ini selalu takut sama dia. Dan alhasil ya terjadi mungkin ketidakcocokan. Habis itu menurut dia sih bosnya selalu merasa takut kayak diambil alih pekerjaannya. Mungkin karena dia juga sosok yang memang dominan sih, aku rasa. Jadi mungkin karena bosnya juga kurang kompeten dalam berdagang, makanya mungkin merasa demikian. Nah, kliennya juga cerita kalau dia juga bingung kenapa dalam menjalani hidup, dia kan usianya udah sekitar umur 40-an lebih ya. Dia selalu mengalami pola yang serupa dalam hidup dia. Misalnya dia dapat bos laki-laki, terus dalam pekerjaan itu ya of course ada masalah kan. Nah dia kayak bisa nebak gitu masalah ini kayak gini, karena udah terlalu sering pola yang terjadi. Jadi dia tahu pasti akan seperti ini, dan beneran terjadi demikian. Habis itu nanti ke depannya dagangnya akan seperti ini. Kurang lebih dia udah bisa baca, karena polanya terus-menerus sama. Dan itu dia bilang gak cuman 1 kali doang, tapi beberapa kali. Itu dia, ya udah itu dia potong aja, lanjut. Misalnya begini, Anover semuanya. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang harusnya berapa? Setahun. Bisa diselesaikan dalam waktu cuma 2 bulan. Pokoknya pekerjaan yang lama diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu misalnya ada penjualan yang oleh sales-sales sebelumnya gak bisa ngecuan, bahkan minus kan, dibilang kami gak bisa beritahu dia bekerja di perusahaan apa, karena kalau kami bilang di merek ini langsung ketahuan kan. Intinya dia bekerja di tempat yang baru ini, dia bilang, bos, lo kasih tahu gue lah, lo mau ngecuan berapa, alias mau untung berapa. Saat itu masih minus tuh sebelum dia masuk. Setelah dia masuk, akhirnya dia berhasil bikin omset penjualannya jadi positif, jadi naik. Malah surplus gitu. Ya pokoknya dia bilang kayak, sorry ya Anomali, gue jadi sombong kesannya, tapi kayak gue udah tahu gitu loh orang tuh mikirnya gimana. Jadi sombong, jadi semua kerjaan gue kerjain dalam waktu singkat gitu. Itu kira-kira latar belakangnya Meta. Lalu masuklah kita ke chapter pertanyaan klien apa terhadap Anomali. Yang pertama, pertanyaannya agak-agak unik sih. Dia nanya, Anomali, kenapa sih gue harus selek terus sama bos cowok udah 3 kali loh? Apa emang ini takdir gue, karma gue, atau apa? Dia ngomongnya gue lu, soalnya dari Medan dia. Ya maksudnya orang Medan gak semuanya ngomong gue lu ya. Tapi dia bilang kayak gue ngomong gue lu aja. Ya oke gak apa-apa gitu kan. Lalu dia juga ingin bertanya mengenai almarhum ayahnya
yang baru saja meninggal beberapa tahun lalu. Ya, pertanyaannya seperti biasa, kondisinya bagaimana, sudah tenang atau belum? Dan yang terakhir, seperti biasa, malaikat tubuh, apa yang harus dihindari, racun tubuh apa yang harus dihindari, dan makanan apa yang baik untuk tubuhnya. Ya, masuklah kami ke chapter selanjutnya, yaitu hasil scanning kami. Nah, begitu datang, Meta duduk, kami duduk, adiknya dan ibunya duduk, kami bertiga langsung merasakan ini kok dia nggak sendirian ya. Silakan Jess. Iya, jadi dari awal aku melihat Meta ini seperti sesosok orang yang benar-benar dilindungi. Nah, dari auranya aja itu terpancar aura yang berwarna putih. Walaupun mungkin teman-teman nganggapnya, tapi kan Meta kan sombong gitu. Kok bisa? Tunggu dulu. Karena ada sesuatu yang membuat kenapa dia bisa dijaga seperti itu. Sama, gue juga merasakan begitu Meta duduk, kami bertiga merasakan bahwa dia nggak sendirian ini. Aura dewa itu kencang banget. Padahal kita belum ngecek ya, dia Buddhis atau enggak. Orang baru duduk kok, baru salaman, namanya siapa gitu, baru duduk barengan. Kok aura dewanya kencang banget. Ini cuma mau nanya, Cici Buddhis kan nggak enak kan? Tapi kencang banget. Begitu duduk dan sering berjalannya waktu, tada, what did you see? Aku melihat sosok Dewi Kwan Im. Jadi, yes, yang membuat aura dia cerah, yang benar-benar membuat dia terjaga, itu adalah Dewi Kwan Im. Dan tentunya juga dengan perilaku-perilaku dia yang sebenarnya dibalik dia yang kelihatannya sombong, tapi sebenarnya dia adalah orang baik. Mungkin Anovers bertanya, oh jadi gara-gara Dewi Kwan Im si Meta jadi sombong? Enggak begitu logikanya. Bukan. Kan ntar jangan-jangan ada, bukan Anovers, netizen yang berpikir seperti itu kan? Bukan ya. Nanti kita bakal ceritain kenapa alasan dia memang dijaga oleh sosok ini. Yes. Ya, tapi ada efek yang langsung tidak langsung terlihat di personality Meta, yaitu yang pertama, bahwa orang tuh ngelihat Meta itu sosok yang otoritatif, ya kan? Yeah. Kalian ngelihat Meta tuh seperti you don't want to mess around with her deh. Ada kan tipe-tipe kita misalnya ngelihat eksekutif atau sales yang kayak lu jangan coba-coba deh sama dia deh gitu. Nah, Meta kayak gitu. Lalu orang itu segan. Ada memori, gue tanya sama Meta, Ci, orang tuh cenderung segan ya sama Ci Meta, karena ada memori orang tuh takut dibaca kepribadiannya. Padahal Meta nggak bisa baca kepribadian. Cuma ada sosok kayak ada energi intimidatif dan otoritatif. Itu tidak lain tidak bukan adalah radiasi hasil energi Dewi Kwan Im tersebut. Sebelum kami cerita lebih dalam mengenai bagaimana Dewi Kwan Im sosoknya dan and so on, kita ke cerita yang agak lucu dulu, yaitu malaikat tubuh. Sebenarnya yang nanya banyak, kami udah nggak ingat racunnya apa aja. Tapi ini intermezzo bahwa malaikat tubuh tuh bekerja dengan cara yang kadang-kadang unik, lucu, ngaco terhadap kami anomali. Adiknya itu gue gak inget sih nama adiknya siapa, tapi cowok yang 30-an tadi itu. Kita nanyanya siapa dulu ya? Adiknya dulu kayaknya. Adiknya dulu, terus Meta, baru ibunya. Yang mamanya juga lucu sih. Mamanya paling selengean sih. Mamanya paling selengean. Nah, jadi di malaikat tubuh itu seperti biasa kami berdoa dulu. Apa sih yang harus dihindari? Ini adiknya dulu ya. Yang pertama gue lihat guys, itu kayak ada ulet putih. Gue mikir, masa iya si adek ini makan ulet sih? Terus gue ngeliat lagi slimy berminyak kayak gitu. Ih, jijik kan. Ya tapi namanya vision kan, gue mesti analisa. Gak ada guys yang namanya vision langsung tada pintu, mereknya apa, gagangnya warna emas. Susah. Kadang satu-satu. Begitu gue lihat lebih jelas lagi, warnanya putih, dimakan, berminyak. Terus tiba-tiba ada gambar panci diginin. Wah, ini kue tiaw nih. Dan ternyata begitu gue nanya, kok suka makan kue tiaw ya? Oh iya, tiap hari bisa ngabisin berapa? 1 kilo ya? 1 kilo, berdua ya? Berdua sama istrinya. istrinya. Per hari atau per berapa? 2 hari atau? Sering lah. Pokoknya sering banget, per
per 2 atau 3 hari gue lupa. 1 kilogram guys kue tiaw. Karena istrinya sangat suka kue tiaw, bukan dia. Tapi karena istrinya yang masak, mau nggak mau ngikutin. Tapi dia pun juga udah hampir belenak gitu katanya. Aduh. Kayaknya tanpa bermaksud diskriminatif, orang Medan memang banyak yang suka kue tiaw. Dan kan kue tiaw Medan terkenal. Iya. Tapi kue tiaw Medan beneran enak. Kue tiaw Medan emang enak sih, gue akuin. Dan tapi masalahnya si Koko dia buat sendiri kan, masak sendiri kan. Masak sendiri. Ya begitu, Koko suka kue tiaw ya. Dia ketawa-ketawa. Sorry kok itu racun. Ya gitu, nggak Terus boleh. ada lagi pendampingnya kue tiaw kecap, kena. Iya, kecap dia kena juga. Oh, iya. Kue tiaw nggak pakai kecap asin, udah di end of the world dah. Tapi itu nggak boleh untuk dirinya. Terus tiba-tiba ini masih bagian gue tuh kan. Tiba-tiba kayak ada sebuah tangan begini. Nggak tahu tangan siapa, mungkin tangan malaikat tubuhnya. Hup, megang jeruk. Gue mikir ini jeruk nggak boleh atau harus. Terus tiba-tiba tangan itu mendekat ke mata gue. Oh, artinya orang ini harus makan jeruk. Gue bilang, Koko harus makan jeruk. Aduh, aku paling gak suka jeruk. Semua bola boleh deh, asal jangan jeruk. Biasanya ya cara kerja malaikat tubuh tuh yang disukain malah racun, yang paling gak disukain kadang-kadang malah jadi obat, jeruk. Jadi ada abstrak bahwa si Koko kalau udah badannya gak enak, mungkin kolesterolnya gimana-gimana, atau penangkalnya tuh penangkal pertama jeruk. Ya of course harus olahraga dan ngurangin minyak ya, tapi jeruk itu obatnya. And then yang terakhir, racun yang terakhir gue lihat, you know, teman-teman tahu nggak kacang tanah yang masih ada kulitnya tuh? Gue dapet vision, ada tangan krutul gitu yang kacang tanah masih ada kulitnya tuh. Zaman gue kecil kayaknya merek Garuda ya atau apa ya? 2 kelinci kan? 2 kelinci ya? Iya. Ada kulitnya ya? Kayaknya iya deh 2 kelinci. Karena gue nggak boleh kacang tanah, jadi gue udah lupa. Tapi gue masih ingat yang namanya kacang tanah itu asik ngebukain dari kulit terus di krok gitu. Bukan yang di toplesan yang udah dikupas loh, bukan. Nah, gue bilang, kok aku dapet vision kacang tanah masih ada kulitnya dikerutukin satu-satu. Oh ya, itu aku suka banget makan bareng mama. Itu juga nggak boleh kok. Udah lah, di end lah pokoknya lah. Ya intinya itu cerita lucunya mengenai malaikat tubuh. Kami menikmati tiap kali bekerja bersama malaikat tubuh tuh. Caranya aneh-aneh. Ya Dia begitulah. bilang kacang tanahnya itu kesukaan mamanya juga kan. Iya, Jadi kacang itu tanah. 2 ibu sama anak emang paling suka kacang tanah. Dan mereka suka yang dikupas kan, Jess? Bukan suka yang kayak udah jadi apa sih kalau di kemasan yang udah tinggal kacang doang. Enggak, mereka nggak tahu suka ngupas. Oh, soalnya beli di pasar. It seems like orang-orang ada yang, Bil, kamu suka kacang tanah kan? Kamu suka yang udah bijian atau yang masih dikupas? Ternyata masih ada orang-orang yang, kalau gue sih ya, kalau gue masih boleh kacang tanah sih, gue makan yang langsung aja, males ngupas. Soalnya kalau ngupas mungkin kayak ada ininya kayak kali ya. Kenikmatan ASMR. tersendiri gitu loh. Kadang ada yang 3 kan, Bil. Ada yang 2, ada yang 3. Ini generasi sekarang pasti nggak tahu kalau kacang tanah ada yang 3, ada yang 2. Aku tahu. Hmm? Aku Kamu tahu. kan bukan generasi sekarang, Lin. Kamu 11.000 tahun lalu. Oh gitu. Krek. Sorry ya guys, Aileen lagi kecapean banget, makanya dia lagi nggak bisa gitu. Nggak tahu apa artinya. Lanjut. Iya, sama mamanya kalau nggak salah. Juga kita ngeliatin. Pokoknya itu bertiga kita ngeliatin. Mm-mm. Yang paling biasa aja ekspresinya yang cimetanya sih. Karena Cimeta, ya udahlah kalau emang nggak boleh ya udah kayak gitu. Iya, dia nggak boleh baking. Pokoknya makanan kue-kue yang mengandung pakai tepung sih. Pakai aku tepung. ingatnya pakai tepung. Terus nggak boleh udang. Itu yang paling krusial sih. Nah. Sebenarnya masih banyak ya pretelan Iya. yang nggak boleh. Tapi kita cerita di sini yang major aja. Mm-mm. Makanan major yang memang nggak boleh mereka konsumsi. Mamanya tuh udah usia 70-an tapi apa ya, selengean dan gangsternya top sih. Dia nggak boleh kacang kan, nggak boleh kerupuk minyak. Gue lupa lah guys. Tapi intinya gini, dia ada benjolan kan. Iya, di leher. Kami mendetek ada benjolan. Masalahnya nggak cuma 1, ada beberapa kan. Enggak, dia cerita dia yang cara ceritanya itu loh. iya. Ceritanya gimana? Coba kamu Jess. Oke, ini aku coba jadi mamanya ya, coba ya. Nih kayak gini. Misalnya Kak Willy nanya, pernah ada masalah nggak di leher gitu? Coba tanya. Tante, aku ngerasa ada anomali energi di leher. Tante ada kondisi medis nggak di leher? Gitu. Kalau serak sih nggak ada, tapi dulu sih pernah punya benjolan.
Tanya deh, benjolannya berapa? Benjolannya gimana? 1, tante. Ada 1, 2, 3, 4. Ya 4 lah gitu. Dia ngomongnya nyantai kayak kami yang anjay. Ibaratnya kayak cerita tuh nggak ada rasa takut, dan memang bener mamanya nggak punya rasa takut kan. Ceritanya nyantai banget, ke dokter, ke Penang atau Malaysia, pokoknya Ke Malai. ke Malai gitu. Ya kata dokter ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, ceritanya santai banget anjay. Ya begitulah si mama. Dan si siapa? Cimetanya baking-bakingan. Habisnya racunnya kayaknya yang kita ingat itu. Yang gue ingat tuh ekspresi mamanya ketika dibilang racun ini nggak boleh. Dia paling suka makan itu, dia cuman ekspresinya Kunyit. Iya, kunyit. Kunyit dan semua rempah-rempah. oh dia sebenarnya nggak boleh makan yang terlalu rempahnya yang banyak juga sih. Oh, I remember, merica. Jadi guys, gue Oh, iya. dapat vision tangan mamanya lagi masak gitu ya. Terus tiba-tiba kayak dia gini, cuk, 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 masak lagi. Cuk, 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 masak lagi. Gue bilang kayak, tante masak nggak di rumah? Iya gitu. Suka merica nggak? Iya. Tante nggak boleh. Semua yang sifatnya terlalu makteh tuh bahasa Belanda ya kayaknya. Pokoknya yang terlalu kuat, strong rasanya. That's not good for you tante gitu. Tantenya kayak ya, padahal dia suka banget yang kuat gitu rasanya. Dia suka banget. Mana di depan kita dia lagi makan es campur lagi yang kuat Iya, banget bener. rasanya, manis gitu. Udah ya udahlah kasih lah. Oh, tapi ini kan dia tuh kalau di misalnya nih tante tuh kalau ditanyain kan selalu jawabnya oh enggak kok, jarang. Terus udah gitu yang Cimetanya halah gitu-gituin. Itu anak Halah. cowoknya sama Cimetanya ya. Enggak, mama juga makan ini. Iya, kemarin baru masak pakai kunyit itu apa gitu-gituin. Enggak kok, jarang. Halah gitu. Kesimpulannya Nover semua, Aduh, lucu sih. kalau mungkin ada yang mau konsul bersama kami, mau nanya mengenai orang tua, ikut. Jadi kamu bisa validasi kejujurannya. Iya. Karena orang-orang di atas itu cenderung nggak mau ngaku. Bilang enggak, aku enggak. Sering. Kami mohon maaf ya, sering banget kan. Generasi senior ditanya, Tante suka makan kacang atau apa? Enggak gitu. Iya. Begitu anaknya pulang balik dari WC, apaan mami makan kacang tiap hari kok? Iya benar. Jadi itu request kami, kalau mau nanya orang tua, ikutlah bersama orang tua, teman-teman. Kalau enggak, alot, susah. Gengsian soalnya. Ya guys, kenapa kami menyarankan untuk anaknya, misalnya kalau orang tua ditanya ya, anaknya ikut, itu sebenarnya bukannya kami mendiskreditkan orang tua atau kami kurang ajar sama orang tua, bukan. Tapi ya supaya lebih enak aja kami validasinya, gitu sih. Ya sembari udah sekitar sejaman gitu, kami kan ngobrol-ngobrol. Terus kami pengen fokus lagi ke mengenai Dewi Kwan Im tersebut. Tiba-tiba gue melihat ada sosok seperti dewa, jebret di sebelahnya Meta. Rasanya, kesannya seperti itu adalah subordinate atau apa ya bahasa Indonesia, bawahan ya, anak buahnya Dewi Kwan Im. Tapi kami tidak mau dong di bahasa gampangnya dipecundangi oleh astral kubu kiri. Gua doa dong, jangan-jangan lu nyamar. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Jebret, kelihatan fisiknya demon. Ada tapinya. Lanjutin Jess. Tapi waktu kami lagi menangani klien which is Meta beserta dengan keluarganya, demon tersebut cuman ngeliatin doang alias tidak mengganggu guys. Jadi pas kami mencoba untuk mendoakan dia gak bisa diapa-apain karena dia demon netral. Kakak praktekin ya. Ibaratnya gue di mana nih, ngeliatin aja dengan tangan berpangku gini. Kamu doain ceritanya gitu, didoain gini. Gue ngeliat ada cahaya putih, dia ngeliat gini, nyantai banget, kayak nggak bereaksi, dia diem aja. Dalam hati gue, wah ini nggak berdosa nih. There is nothing we can do about it. Ya udah nonton aja. Terus entah kenapa dia jadi duduk di kursi yang kosong ya. Iya, dia ngeliatin aja di Kamu situ. ceritain deskripsinya deh, tampangnya bagaimana, kecil, tinggi, impresinya. Kecil sih. Oke, sekarang aku akan ngejelasin tampang demon kecil ini. Dia memiliki mata yang besar, kulit yang hitam, agak geradakan. Jadi dia tuh kayak
klannya Legion tapi versi kecil. Dan dia juga punya buntut guys, buntutnya juga mirip kayak Legion, lucu lah pokoknya. Tapi gitu. kecil ya. Kecil. Belum yang kayak fat gitu, belum yang kayak wok tebel gitu loh. Iya belum, dia masih kecil. Ya pokoknya mirip kayak Legion lah. Dan dia hitam juga, warnanya mirip kayak Legion. Nah lalu gue coba memberanikan diri untuk diskusi. Karena gini loh, distracting guys. Dia gak mengganggu, tapi tampang dia tuh distracting. Energinya tuh tetap energi iblis guys. It's so distracting. Gue sampai Ini loh, aku boleh praktekin ekspresinya gak sih? Kayak gini kayak Iya kayak gitu. kayak gitu. petantang petenteng. Gak nantang, tapi pengen di notice gitu loh. Kan distracting guys. Akhirnya gue memberanikan diri tanya, woi, lo tuh ngapain sih di sini gini-gini? Ternyata kalau gue telaah benang energinya, oh my god, kesannya kayak masih ada hubungan dengan Dewi Kwan Im. Gue bingung. Wait, apa gue salah radar ya? Mana mungkin si iblis bekerja sama Dewi gitu kan? Akhirnya gue punya ide. Jesslyn kan kebelet ke toilet, kebelet pipis. Gue bilang, Jess, kamu ajak dia ke toilet. Dan dia mau. Dia mau. Kamu ceritain apa yang kamu alamin. Ya udah, dia kan di belakang aku, dia ngekor gitu. Terus udah gitu waktu mau masuk ke toilet, dia mau ngikut masuk guys, tapi aku nggak kasih gitu, ngapain gitu kan. Udah, kamu nunggu di luar aja please gitu, jangan masuk please gitu, awas kalau kamu masuk gitu. Terus udah gitu ya udah aku ke toilet. Nah untungnya sih dia dengerin, dia bener-bener nunggu pas di depan pintu toilet. Jadi begitu buka ya ada dia gitu. Ya terus habis itu aku kembali bersama dia. Dan dia kayak happy go lucky, kayak gak ada dosa gitu loh. Ngikutin aja gitu, ngeret gitu di belakang. Udah sih gitu doang sih sebenarnya. Ya begitu balik ke tempat makan, ya long story short, ternyata memang dia anak buahnya. Jadi pas aku kembali bersama dengan si bocil ini, bocil iblis ini, kami langsung menanyakan kepadanya, jadi kamu beneran anak buahnya Dewi Kwan Im? Terus kan dia kan bilang iya. Nah akhirnya aku mencoba untuk mendoakan, ya Tuhan, apabila ini bener-bener dia anak buahnya, maka tunjukkan jalan ya Tuhan. Dan gak berapa lama kemudian aku ngeliat lagi sosok Dewi Kwan Im yang semula pertama itu aku lihat. Nah aku sontak langsung menanyakan kepada Dewi Kwan Im, Dewi, apakah benar bahwa dia memang adalah anak buahmu? Lalu dia menjawab, iya, memang dia adalah anak buahku. Namun memang dia belum begitu mengetahui mengenai dunia. Terus Kawil sontak langsung bilang apa Kawil? Wah ini sih bener-bener kayak salah divisi gitu ya. Itu ya ibaratnya kayak, mohon maaf ya, nggak ada maksud diskriminasi, kayak pasangan kulit hitam anaknya kulit putih. Lu salah men, lu salah genetik men. Istilahnya kayak bro you don't belong here gitu loh, kayak. Tapi itulah letaknya kasih Tuhan kali ya. Ya kami nggak mengerti Dewi atau dewa, tapi tidak sedikit pun ditolak oleh Dewi Kwan Im kan. Dan mungkin First dan beberapa netizen lain udah mulai skeptical. Gimana caranya iblis kok bekerja menjadi di bawahan Dewi? Teman-teman harus ingat, ketika iblis tercipta, itu mereka neutral zone. Seperti yang Bizeroth katakan bahwa ketika iblis tercipta, terlahir, mereka juga sudah ada sense kayak setidaknya mesti ngapain, what to do. Tapi gak ada yang namanya langsung bergerak untuk kehancuran tuh gak ada. Actually gue rada ngegas sih, gue rada marah sih kalau masih ada orang yang langsung belum apa-apa bilang iblis dari udah jahat. Man, orang-orang seperti you gak mengerti nilai kasih ketuhanan. Sorry. Balik lagi ke si bocil tadi itu. Dia belum jadi arka, tapi dia juga tidak berbuat dosa. Didoain gak hancur, gak kebakar, gak apapun kok, ya kan? Kita sempat confirm ke Legion. Apa kata Legion? Oh ya, Legion, apakah kamu mau mengambil? Oh bukan. Yang sebenarnya kakak pengen nanya kayak, woi Legion, ini bisa terjadi gak sih? Iblis, vibrasinya iblis bekerja di arahan bawahan Dewi gitu. Terus kata Legion, bisa Willy, kata iya. Legion waktu itu. Kami mengkonfirmasi.
tetap teman-teman semua, gue juga udah ngerasa, nah inilah levelnya, udah level mainan energi Seven Prime. Kadang gue ngerasa, kadang enggak. Ada yang ngasih tahu gue kayak si bocil ini sengaja tertarik ke sini, sangat tertarik. Dia nggak bisa menjelaskan kenapa, dia pengen aja. Kalau dipikir-pikir, kenapa harus datang pas saat bersama kami? Kenapa nggak ada pas Meta sendirian bersama orang lain? Atau ya kami nggak tahu. Tapi kenapa pas sama kami kok kenceng banget dan minta banget di notice? Ternyata gue mendapat abstrak kayak dia alangkah baiknya kembali ke komunitasnya. Seperti yang gue bilang tadi, dia anak kulit putih tapi orang tuanya kulit hitam. Ya secara DNA nggak mungkin gitu loh. Ya long story short, ternyata memang ketika gue tanya, Cil gitu, gue gak mau sebut nama, Cil, kamu ingin gak bekerja di bawahan para arka gitu kan. Dia sempat gak ngerti, tapi dia juga ngerasa kayak bekerja di bawah Dewi Kwan Im itu bukan final, bukan sesuatu yang negatif, tetapi bukanlah tujuan final dia. Makanya dia menghampiri kami dan kayak tergerak ada sesuatu. Barulah saat itu kami doa. Dan akhirnya Legion boleh untuk mengambil bocil tersebut kalau misalnya Legion mau. ya kami minta izin dulu kepada Dewi Kwan Im, ya kan? Lalu gue nggak tahu informasinya bener atau enggak, tapi gue memberanikan diri berkomunikasi dengan Dewi, guys. That was the first time. Lu gila kali kalau gue ngerasa gue pede. Enggak pede, guys. Tapi ya tugas adalah tugas ya teman-teman ya. Lalu gue bertanya, Dewi, kalau bocil ini ingin berpindah haluan, ibaratnya di cabang kantor lain, bolehkah? Jawabannya gimana? Tentu silakan. Dia bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya para dewa di sebelah-sebelahnya gue ngelihat, nggak tahu siapa itu ya. Dan Dewi Kwan Im sendiri juga energinya seperti itu adalah kebebasan si sang bocil iblis ini sendiri. Yep. Ya akhirnya long story short, dia gabung bersama Legion. Nggak semua ya teman-teman bocil iblis yang kami temui gabung bersama Legion. Nggak, ada yang gabung ke gengnya lain, ada yang gabung ke geng maybe Lucifer, ada yang gabung ke geng I don't know lah gitu loh. Cuma kan ini kan karena kita sempat nanya sama Legion ya kemarin kan, mengenai apakah bener bahwa bisa kayak begini kalau iblis gitu, terutama yang masih bocil dan atau mungkin masih baby gitu. Jadi ini nggak semerta-merta harus apapun yang kami temui kayak demon masih bocil gitu harus ke Legion ya guys. Nggak kayak gitu. Emang kebetulan kenalan kita kan Legion aja gitu. Jadi mengenai periblisan juga kami juga kadang-kadang nanya ke Legion gitu aja sih. Jujur bukannya kami nggak mau ngoper si bocil itu ke geng yang lain, misalnya geng Luke, Lucifer, cuma sungkan coy. Iya. Actually yang paling enak digrecokin tuh Legion, kayak Legion ada lowongan gak nih? Kadang Legion sampai Karena kan gitu. Legion dan Bijerot yang sering kami lihat mengasuh anak-anak demon ya. Jadi kita pikir mungkin emang sudah Iya, profesional jadi gitu ya kan. udahlah gitu. Nah, akhirnya nggak berapa lama kemudian Legion muncul kan, muncul. Tadi kita udah jelasin Legion muncul belum? Belum. Ya, oke. Belum, lanjut. Legion muncul dari kaca gitu. Terus udah gitu, ayo sini kamu ikut aku kayak gitu kan. Bocilnya nggak mau, malah kayak takut gitu lihat si Legion. Oh bukannya dia songong sama Legion. Dia malah ngeliatin Legion. Gitu kan. Kayak apaan sih lo orang asing kayak gitu. Iya gitu sih. Kayak gitu sih. Legion. Tapi kayak nggak ada respectnya gitu loh. Iya kayak nggak mau gitu, tapi ada takutnya juga gimana ya? Iya, jadi dia bukannya respect, bukannya gimana sama Legion, tapi kayak takut terus kayak, apaan sih orang asing mau bawa gua kayak gitu. Nah tapi akhirnya udahlah sama si Legion diboykot gitu terus dibawa secara paksa guys. Gila udah berapa demon bocil ya yang kita udah kirim ke Legion ya? Lebih dari 5 sih. Itu kayaknya tempat Legion jadi tempat mati asuhan deh. Ya gak sih? Pantesan visionnya si Bizeroth sama Legion makin banyak aja bocil-bocil Iya. yang dilatih sama mereka. Yang pas kita makan di Saigon Delight juga itu dikirimnya ke Saigon Delight dia, 2 klien sebelumnya dia, dan so many other things. Yang dari DA emang jarang sih, yang biasa kalau DA kalau nggak perang dead. Tapi kalau yang klien banyak Legion sih. Iya. Iya, kita apa kirimnya ke dia.
Kayaknya bisa jadi sekolah arka terbesar di dimensinya deh. Mungkin kali. Amin. Terus pertanyaannya adalah yang jadi papa siapa, yang jadi mama siapa nih? Mungkin papanya Legion, mamanya Bizerot. Oh gitu. Tapi nggak cocok ya. Nggak cocok. Soalnya dua-duanya sama-sama Daddy, iya nggak sih? Bayangin Biserot pakai celemek gitu. Mami Biserot gitu. Kalau Bizerot masih oke. Nggak banget. Kalau Legion yang lucu tahu. Masak. Ah yaudah. Nggak Bizerot cocok. kan barbar kan. Tapi serem nggak sih kalau punya emak kayak Bizerot? Psycho banget. Ya tapi anaknya jadi nurut. Pip. Lanjut, Oke, lanjut. Ayo. Kami coba lanjutkan lagi lebih detail lagi mengenai interaksi kami bersama Dewi Kwan Im. Silakan Lin. Dewi Kwan Im ya. Sebelum itu aku jelasin perawakannya dulu ya guys. Dewi Kwan Im itu memakai baju warna putih. Nah dia punya rambut itu panjang dan dia ternyata perawakannya kurus ya. Kurus. Dan baju putihnya kan China ya Lin. Iya, aku juga ngeliat kan. Kita kan bakalan tektokan sama si Dewi Kwan Im. Terus aku curiga, ini kok vibe-nya seperti Chinese. Saya kan sangat amat kenal vibrasinya kan. Terus juga pakaiannya kok Chinese gitu kan ya. Kok wajahnya aku nggak bisa lihat sih. Actually, dia agak menutupi wajahnya ya. Tapi overall penampilannya cukup terlihat lah. Itu Chinese sih. Bukan dimensi, apa dinasti apa? Kayaknya dinasti Tang punya deh. Aku kayak melihat bajunya mirip-mirip kayak dinasti Tang. Jadi ada outernya. Aku berasa ada outernya terus ada dalamannya gitu kan yang lurus ke bawah. Panjang. Iya, terus aku coba cari-cari di Google, terus nemuin kisahnya Dewi Kwan Im di Wikipedia. Jadi aku memang tahu kalau di Buddhis itu kan memang sosok Dewi Kwan Im kan terkenal. Tapi yang dulu aku diceritain sama guru agama aku, Dewi Kwan Im itu katanya dulu seorang laki-laki. Iya. Seorang laki-laki, terus akhirnya dia karena memiliki kasih sayang yang besar dan kelembutan yang benar-benar lembut banget orangnya, makanya dia diubah menjadi sosok perempuan. Karena kan perempuan itu lebih identik dengan kasih sayang, kelembutan. Cuman sebatas itu doang sih yang aku tahu mengenai kisahnya Dewi Kwan Im, karena aku juga nggak pernah riset. Nah terus aku sempat baca yang di Wikipedia, ternyata dia itu anaknya dari suatu kerajaan gitu lah intinya, 3 bersaudara. Terus dia itu istilahnya gak mau menikah. Terus memang itu kisah dari dinasti Tang. Aku gak tahu apakah kisah yang ada di Wikipedia itu related dengan dia, karena beliau juga gak mau menjawab ya. Tapi perawakan yang kami lihat sih memang mirip-mirip baju kayak dinasti Tang sih. Dan memang lembut sih orangnya. Lembut. Cuman memang bentuknya agak berbeda dengan yang di patung-patung ya, sometimes. Iya, dia lebih Kurus. Iya, bener kurus. sih. Tapi yang jelas sih memang energinya putih. Putih. Dan dominan putih memang. Tapi Iya. aku baru ingat loh, kalau yang di patung-patung setahu aku kan pakai bajunya kan ada agak warna-warni ya. Tapi kalau di China sendiri, yang di film Sun Gokong, identiknya selalu pakai baju putih. Aku baru kepikiran loh. Oh. Tapi patung Dewi Kwan Im hitam aja ada loh. Ya beda-beda sih. ada. Ya kami nggak ngerti sih tapi ada gitu. Yang kami lihat putih warnanya. Perawakan yang kami lihat lebih mirip sama yang kayak di Sun Gokong. film-film kayak Sun Gokong gitu, yang di China pakainya serba putih. Mirip begitu. Serba putih. Rambutnya memang hitam sih. Iya, hitam. Panjang. Dan Iya, jujur hitam panjang. terasa tanda kutip humannya tuh terasa. Walaupun dewa ya, tapi terasa humannya gitu. Ini baru praduga aku ya, karena beliau sendiri juga nggak terlalu pengen dikorek informasinya. Tapi sepertinya dia juga dulu orang sejenis pertapa sih kayaknya, yang menempuh jalan spiritual. Makanya kenapa akhirnya setelah meninggal mungkin dia ditugaskan menjadi dewi ya. Itu bisa jadi sih, ini baru praduga. Jujur kalau vibrasi dewa yang human banget dan yang bekerjanya disebut saja alam astral, Dewi Kwan Im ini yang kedua ya, yang anomali temui kan. Sebenarnya udah banyak sih. Udah itu banyak, dewa-dewi. Yang pertama kan Kwan Tiankong. Kwan Tian Kong kita nggak pernah ketemu. Salah ngomong salah guys. Tiankong iya. Tiankong yang waktu itu ada ngendarai naga kan. Ya yang kakak inget sih yang kedua ini. Mungkin ada yang di kasus klien kita nggak inget, tapi yang berkesan banget dan terkenal ya ini. Pernah kan kita dapat HB yang anak didiknya laki-laki sih. Oh iya. Yang vibrasinya kayak setengah dewi setengah HB gitu. Kita juga nggak terlalu ngerti, tapi intinya manusia lah. Aku boleh cerita nggak? Terus kan Cici kan sempet tanya
guys, ini bener gak sih? Kenapa ya? Kok kayaknya gue tuh hidup tuh susah banget. Kayaknya susahnya tuh kenapa? Karena tiap kali ada masalah orang datang ke gue, katanya. Dia ngomong gitu. Tiap ada masalah orang datang ke gua. Saudara ini misalnya meninggal gitu, juga kontaknya gua. Lah, padahal kan harusnya kan anaknya yang ngurusin, kenapa harus gua? Katanya gitu kan. Nah, terus Dewi Kwan Im menjawab, karena memang kamu diberi tugas oleh sang sumber untuk membantu manusia-manusia yang membutuhkan. Itu jelas banget Dewi Kwan Im ngomong gitu. Iya. Oke, katanya si Cici. Oke, kalau gitu seumur hidup emang hidup gue buat orang lain kayak gitu. Tapi in the positive way ya, Iya, maksudnya positif. memang dari cerita dia dan yang aku lihat dari orangnya, memang dia memang orang yang baik sih, walaupun kesannya galak, tapi dia orang yang bertanggung jawab sih actually. Dan memang banyak membantu orang, itu terlihat. Dia bilang dia nggak bisa nyimpen duit guys. Dia cerita untuk ukuran sales, dan dia sales kan. Sales. Dia sebenarnya head of sales gitu loh. Jadi dia bukan Sebenarnya- eksekutif, bukan pekerja kantoran berdasarkan komisi. Sebenarnya kenapa? Dia merambah sih dari sales dan menjadi pekerja segala apapun itu bisa sih. Dia bilang untuk ukuran dia tuh meraup keuntungan bersih loh. Jadi udah omset dipotong yang lain itu tembus 500 juta ke atas per tahun. Untuk seorang sales, itu menurut gue itu gede sih. Pekerja kantoran aja bisa dihitung jari loh yang pendapatan bersihnya 500 juta per tahun. Ya kan? Itu banyak sih. Nah, dia bilang, tapi gue nggak megang duit banyak. Terus gue tanya, emang kemana Ci duitnya? Ya kadang gue kasih orang gini, bentar-bentar bantu mama, koko, gini, keluarganya dibantu semua. Ya itulah tipe orangnya. Cimeta emang seperti itu. Tapi yang aku lihat memang segi keuangan dia tetap aman sih. Karena memang Tugas. ya, dan dia kan memang melakukan kebaikan juga kan. Ya Yes. pasti ada balasan dari yang di atas untuk Cimeta sendiri juga sih, aku percaya. Sepanjang kita ngobrol bareng Dewi Kwan Im, terus kita akhirnya memberanikan diri untuk nanya, kalau boleh tahu Cici sekeluarga agamanya apa? Terus dia bilang, si Cimetanya jawab, kalau saya sih sekarang udah Kristen ya, tapi dulu memang Buddha. Iya, dulu aku itu Buddha, tapi sebenarnya dewa yang aku sembah itu bukan Dewi Kwan Im. Terus tiba-tiba mamanya nimbrung. Mamanya bilang, itu Meta, pas kamu kecil, sebenarnya pas kamu masih bayi, mama sempat mempersembahkan kamu ke Dewi Kwan Im. Mempersembahkan di sini bukan dalam artian mengorbankan ataupun memberikan tumbal ya, bukan, tapi kayak biar diberikan perlindungan, atau kayak yaudah ini Dewi Kwan Im yang arahkan. Makanya kenapa walaupun Meta nggak menyembah Dewi Kwan Im, memang hati dia baik sih. Baik. Dia tetap dijaga oleh sosok Dewi Kwan Im. Dan memang ya, ketika berkoneksi dengan Dewi Kwan Im, aku benar-benar merasakan selain dia lembut, memang dia banyak membantu dan menjaga orang-orang di luar sana juga. Selain itu juga memang dia memilih orang yang untuk dijaga, itu nggak sembarangan ternyata. Nggak semua orang mau dia pilih, karena tergantung, balik lagi ke niat. Dia itu bisa melihat ke dalam hati manusia, apakah Potensi. manusia, betul, kebaikan dan potensi juga ya. Jadi kalau orang ini benar-benar baik dan potensinya ke depan dia akan melakukan banyak hal-hal yang baik, tentu of course dia mau membantu dan menjaganya. Yang kita lihat memang sosok Meta sangat bersih dari hal-hal gaib ya, bahkan nggak ada, bersih. Yang terakhir, kami mengecek keberadaan almarhum ayah dari Meta. Ya seperti biasa kami validasi dulu, orangnya begini nggak, sering suka teh nggak, atau ya kami udah lupa kebiasaannya apa aja. Tapi tiba-tiba yang mengejutkan kami adalah sang Dewi Kwan Im lagi, itu memberi abstrak yang cepet banget ke gua, sama prinsipnya seperti HB. Video kami HB kan teman-teman tahu kan, dikasih setetes informasi itu nyebar di my mind jadi peng, oh gue tahu, cepet banget speednya. Yang intinya adalah Dewi Kwan Im berperan dalam manajemen timing kematian sang almarhum. Gue ulang, Dewi Kwan Im berperan dalam manajemen timing kematian papanya Meta. Gue bingung dong. Terus gue tanya lagi sama Dewi gini. Terus gue coba validasi dulu ke Meta. Cimeta, boleh tanya yang personal nggak? Mohon maaf nih. Aku tahu
papa udah tiada. Tapi kalau aku boleh nanya, seandainya papa masih hidup, Cici akan ngerasa distracted nggak? Akan ngerasa kayak semua pekerjaan-pekerjaan yang lain jadi agak kehalang. Jadi kayak nggak bisa melakukan apa yang mesti dilakukan. Dan Cimeta jawab, iya. Langsung gue kaget, karena memang disitulah letak jawabannya. Dewi Kwan Im beserta mungkin dengan Grim Reaper dan sosok Tuhan lainnya sudah mengatur bahwa papa harus dipanggil di timing kesekian. Karena selain tugasnya sudah selesai, si sang papa, kedua, kalau papa hidup lebih lama, Meta malah akan terhambat dalam melaksanakan karmanya dan tugasnya terhadap universe. Kaget gua. Ya kira-kira begitu. Oh, Dewi Kwan Im juga sempat ngomong Meta ini adalah sosok penyeimbang universe. Ya, Bukan berarti dia sosok yang sangat amat hebat, bukan itu ya maksud Dewi Kwan Im, tapi memang setiap orang di universe ini punya perannya masing-masing. Itu sih. Itu juga yang menjadi tugas Dewi Kwan Im. Kan kita tanya kan guys, kami nanya kan kepada Dewi Kwan Im. Sebenarnya gue sih agak lancang mau beranikan diri. Dewi udah mulai cair tuh, jadi gue mulai agak lancang, berani lah. Gue tanya, tugas Dewi seperti Dewi itu apa gitu kan. Cuma satu gue ingat, Dewi bilang seperti ini, antara lain membantu orang-orang yang masih hidup yang sebenarnya bertugas sebagai penyeimbang universe. Oh, Dewa Dewi antara lain tugasnya itu. Jadi let's say dari 8 miliar manusia bumi, mungkin ada I don't know berapa 100 juta jiwa yang karena mungkin karakternya baik, sifatnya baik, batinnya baik, orang ini bisa berfungsi sebagai penyeimbang universe. Orang-orang seperti itu berpotensi, ya dewa-dewi ini juga yang membantu. Dalam bentuk apa? Kami nggak tahu. Kami masih mesti teliti lebih jauh. dewa-dewi itu nggak cuman mandang orang Buddhis aja. Mereka of course nggak terpaut sama agama. Siapapun bisa disayang asalkan orang tersebut berpotensi dalam kebaikan dan penyeimbang universe. Oke guys, ini sebenarnya intermezzo aja. Jadi sebenarnya ini bukan kasus dari kali ini, tapi mungkin ada relate ya nih. Jadi my mom itu agamanya Konghucu. Terus setiap hari ya kan my mom kan nggak bisa kayak setiap kali ngurusin patung-patung yang ada di rumah gitu kan. Jadi sering minta tolong ART, Mbak tolong ya gitu, misalnya kayak ngelapin atau misalnya kayak ya simply kasih lilin aja gitu, nanti pokoknya buah-buah saya yang ngatur gitu. Jadi my mom ngomong gitu. Nah akhirnya ART aku ini mengiyakan dan ngerawat tuh. Jadi patung-patung itu dibersihin, terus minyak yang udah kotor dibuangin, diganti minyak baru, terus dikasih api ya, kayak ditetesin api itu. Oh, dinyalain api Iya. lilin sih. Lilin. Jadi kan ada lilin, terus udah gitu dinyalain apinya ya kayak gitulah. Nah suatu waktu ART aku ini ketiduran di depan meja sembayangnya my mom. Terus udah gitu dia tiba-tiba bermimpi. Dia bermimpi ada sosok kakek-kakek. Dia jenggotnya putih, persis seperti patung yang sehari-hari dia lap, dan membelai rambutnya dia. Sontak dia kaget, dia terbangun. Terus besoknya dia nanya sama aku. Dia manggil aku dengan sebutan sayang sih. Jadi aku tuh sama ART aku ini akrab banget, udah kayak saudara. Dol katanya, aku mau nanya. Jadi kemarin tuh aku lagi tidur di bawah. Terus tiba-tiba katanya ada yang
ngelus-ngelus kepala aku, tapi pas dilihat itu tampangnya mirip kayak tampangnya engkong gitu. Dia ngomongnya engkong karena memang wujudnya seperti Iya. seperti pria tua gitu. Terus oh, coba Mbak pegang tangan aku. Akhirnya tangannya begini gitu pegang. Akhirnya aku coba, Mbak, coba aku minta pegang tangannya. Terus aku pegang dan aku beneran ngerasa itu presensi dari dewa tersebut. Dan dia bener-bener menyayangi ART aku, walaupun ART aku ini beragama muslim. Tapi karena ketulusan dia merawat patungnya beliau, karena oh ya udah nggak apa-apa kalau kotor dikit dibersihin gitu. Jadinya dewa tersebut sayang. Sampai sini, kalau tiba-tiba ada netizen yang berkata, enggak, itu jin itu yang nyamar karepmu, wata, gitu. Sebenarnya balik lagi vibrasi energinya sih. Vibrasi energi. Karena memang ada manipulasi, kami paham. Tapi balik lagi nggak semuanya juga manipulasi. Ada juga kok sosok dewa yang real. Yang sosok Ganesha kita juga Oh bisa iya. cerita itu juga Itu real. bahkan dari Hinduism kan. Iya, Hinduism. Gue bahkan nggak tahu loh. Pokoknya, kok sosoknya literally gajah. Mm-mm. Ternyata itu yang sering disebut dengan Ganesha oleh literasi Hinduism itu. Ya, dunia memang luas ya. Lanjut mau cerita ke bapaknya. Bukan dunia luas doang, Lin. Dunia astral memang luas. Ya udah lah ya. Guys, tahu nggak kenapa Jesslyn dipanggil Endol oleh ART-nya? Itu singkatnya dari cendol. Hah? Hijau, unyu, sweet. Nggak kena ya, udahlah, berusaha dirayu nggak kena. Kayaknya beda gak sih? Anyway, intermezzo mengenai cendol. Nggak boleh sebut restoran. Gua dendam banget sama restoran kemarin. Klien kami, bukan salah klien ya, kami yang milih tempatnya. Sebenarnya itu tempat langganan kami di mall itu. Tapi bukan Mutiara. Tapi bukan Mutiara. Ada satunya, ada menunya yang intinya itu minuman cendol. Tapi begitu datang udah manis banget, cendolnya nggak ada. Mas, mana cendolnya mas? Gua benci banget sama minuman itu. Gue gak mau ke restoran itu lagi. Baca di buku Kesel dia, banget. a droplet of jelly. Iya bener. Droplet. Berarti satu tetes jelly doang. Tapi jelly pun gak ada, Lin. Jelly pun gak ada. Yang Terus, ada yang ada ini aku ceritain ya guys. Jadi kan sebenarnya tuh yang pesan kawil kan, tapi Ada susu. iya ada susu jadi kawil nggak bisa minum. Nah ya udahlah akhirnya kan aku yang minum kan. Nah aku tuh udah seneng tuh kan. Aku minum itu pakai sendok gitu. Pakai sendok terus diminum sendok. Soalnya terlalu manis guys kalau Udah masuk ditambahin blek air gitu. putih kan? Iya udah ditambah air putih. Nah akhirnya gitu aku nemukan ini apa ini jelly ya gitu. Terus udah gitu aku kan coba tes gitu. Yah ternyata itu buih. Itu bukan jelly. Berharap itu jelly. Berharap itu buih. Itu yang kedua. Pertama kamu nemuin dulu. Kamu kan mata kakak semenjak dilasik susah ngeliat jarak deket kan. Kamu bilang, Lin, Aileen maksudnya. Oh, iya. Lin, ini jelinya bukan kayak Iya. bentuknya kayak cacing gitu kan? Iya kayak cacing Kalau gitu. Setidaknya kalau cacing tapi tuh jelly apa cendolnya ya udahlah. It's not even jelly. Itu kayaknya akar daun mint. Kan ada mintnya juga Iya, daun ada mint kan. mintnya, kayak Itu kayak ngapain? batangnya. WTF man. Gua nggak mau lagi pesan menu itu. Udah gitu Kesel gua. harga minumannya mahal lagi. Itu minuman Iya. penghinaan sih sebenarnya Iya. sih. Sejujurnya ya cukup mahal sih untuk ukuran. Oh, terus 50.000 lebih lah. ya ini Iya. gue mesti hati-hati nih. Gue nggak boleh sebut nama menunya karena ketahuan kan. Tapi dalam setiap menu kan ada penjelasannya. Penjelasannya disebut green bean jelly apa gitu. Itu which is ijo-ijonya kan. Terus ada tulisan coconut milk dan apa gitu kan. Terus begitu datang waiternya, gue bilang kayak, Mbak ini nggak ada susu kan? Saya itu alergi susu. Enggak mas, enggak. Terus itu waiter yang cowok, waiter yang cewek datang lagi. Oh ada mas, serius mbak. Coba tanya ke kitchen kan, ada nggak? Ada pakai, nggak tahu susu condensed milk atau susu kental manis ya ada. Gue bilang, Mbak di sini nggak ada tulisan susu loh. Ada kak, coconut milk. Mbak, coconut milk itu santan. Enggak kak, itu ada susunya.
Ya gue nggak bisa marah lah sama waiter karena dia juga nggak ngerti. Gue tuh pengen nyamperin yang buat cendolnya, siapa sih yang buat cendolnya. Iya, oh my, it's not even jelly, itu buih. Oh my god, aku sedih banget sih. Sebenarnya kita nggak perlu bahas ini sih, cuma gue ngerasa gedek banget tau nggak. Terus sama Aileen, oke Jess gitu, today it's not your good day gitu. Jadi Kan gue pengen marah ke kitchennya, tapi karena ada klien, jadi gue tahan-tahan. Enggak mbak, ini coconut milk, ini santan. Coba kalau nggak ada klien, ini santan mbak gitu. Ya cuma gue nggak boleh gitu, karena waiter nggak salah, yang salah tuh kitchen. iya sih. Tenang. Kayaknya dia improvisasi. Iya mungkin improvisasi. Yang bikin kita marah tuh kayak sampai kamu kobok-kobok kan. Iya, aku Satu kobok-kobok. pun kagak ada lu cendolnya lo. Tapi tuh minuman manis banget sih asli. Itu aku udah tambahin air aqua aja masih manis banget. Iya sih. Manis banget. Dah, I don't want to go to that place again. Kira-kira begitulah kisah dari kasus klien kami kali ini, yang dimana kami juga mendapat kesempatan berkenalan secara energi terhadap yang disebut dengan Dewi Kwan Im. We do believe itu adalah Dewi Kwan Im. Itu bukan kaleng-kaleng, itu bukan manipulasi, itu bukan jin. Terserah kalau mau dikatakan jin, karepmu. Tapi kami merasa terhormat dan beruntung bisa mendapat kesempatan berinteraksi bersama sang Dewi tersebut. Ada beberapa poin yang mungkin kami bisa bagikan. Aku mau nambahin dikit boleh nggak? Go, silakan. Ingat ya guys, jadi ini tuh bukan jin, karena vibrasi itu bener-bener nggak bisa dibohongin. Penampilan luar bisa dibohongin, tapi vibrasi ketika kita semua, ya termasuk penonton, berdoa, itu nggak bisa dilawan. Mau itu iblis yang nyamar, mau itu jin yang nyamar, mau itu arwah yang nyamar. Tapi kalau kita udah berdoa, kita menyerahkan sama Tuhan, ya Tuhan tolong tunjukkan kebenaran, maka appearance pun akan langsung berubah dan sesuai dengan vibrasi. Ya, Vibrasi energi di sini yang aku maksud. Jadi walaupun appearance-nya baik, tapi Sebenarnya yang kita radar bukan appearance-nya sih, iya bener. vibrasi energinya. Bener. Karena itu yang paling esensial. Ada kok yang penampilannya bagus, cantik, tapi kok kita nggak nyaman ngeliatinnya. Nah, itu. Itu yang harus dicurigain, dan memang setiap orang mempunyai sensor hati lah menurut aku. Ketika sensor hati kita nyala dan merasa tidak nyaman, berarti there's something. Tapi ketika dengan Dewi Kwan Im, kami juga sudah mendoakannya juga, of course. Tidak berubah wujudnya, dan memang yang aku rasakan adalah vibrasi kasihnya dia sih. Itu yang aku rasakan. jadi kalau gue summarize, gue simpulkan nih, anggap saja ada A dan B. Berapa kemungkinan yang bisa dibuat dari huruf A dan B? 4 bukan? AA, AB, BA, dan BB. Nggak ada kemungkinan lain kan? Begitu pula dengan negatif versus positif. Ada astral yang tampangnya positif, vibrasinya positif, ada, ya sudahlah, itu sudah jelaskan. Ada astral yang bentuknya negatif, vibrasi negatif, itu juga sudah jelas. Tetapi ada astral yang bentuknya positif, vibrasi negatif, sering kami temui, kami doa. Begitu pula ada astral yang tampangnya seakan-akan negatif, vibrasinya positif, itulah arka. Jadi tidak sesimpel seperti yang orang-orang mikir hanya ada positif dan negatif. No, semua bermain dengan vibrasi energi dan hati. Itu yang pengen gue sampaikan. Sorry kami kemana-mana tadi. Sampailah kita pada penutupan video. Video ini dibuat tanggal 26 Maret 2023. Dan per hari ini ada beberapa poin yang kami bisa bagikan bagi Unovers semuanya. Antara lain yang pertama yaitu HB dan Dewa mempunyai kesamaan. Mereka sepemahaman dan penelitian kami per hari ini, sepertinya mereka dulu adalah manusia yang sekarang bertugas di alam yang melampaui fisikal. HB pun demikian, Dewa pun demikian. Hanya saja tugas mereka berbeda. Which kita masuk ke poin 2 yang berbunyi, ya pokoknya poin 2. Kalau HB lebih bertugas ke bimbingan pengambilan keputusan manusia, seperti yang kami sering cerita dalam video kami, Dewa-dewa ini, walaupun masih subjek to penelitian berikutnya, sepertinya mereka lebih ke manajemen karma, perlindungan supernatural dalam hal tertentu, dan mungkin dalam kasus Cimeta,
manajemen timing akhir kehidupan manusia. Masih sangat amat luas dunia dewa-dewi, teman-teman semuanya. Jadi per request Anovers dan atas izin Tuhan, kami tidak tahu sejauh apa kami bisa menggali informasi ini, tapi semoga kami bisa terus menggali dan infonya bisa membuat kami bertumbuh dan juga Anovers bertumbuh semuanya. Sekian dulu video kami kali ini. Thanks for watching. Please click like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you. Bye-bye. Dah. Thank you guys. Aduh, Lapar. thank you Kak Bila. Eh.